laki-laki. Orang Arab kalau lahir laki-laki satu kebanggaan keluarga besarnya. Nek lahir wadon isin aja tersinggung ya Bu ya. Maka aja tersinggung memang kayak gue. Zaman Rasulullah orang Arab, orang Quraisy kalau lahir bayinya laki-laki bangga, seneng. Tapi kalau lahir perempuan, makanya sahabat Umar pada masa jahiliyah mendem urip-urip putrinya yang perempuan. Maka begitu lahir anaknya lanang apa wadon, lanang bagus banget, bergas banget. Wah, Abu Lahab itu senangnya luar biasa. Saking senangnya Abu Lahab, dia punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah dimerdekakan dan diperuntukkan buat ngurus menyusui Muhammad. Abu Lahab menghormati maulid kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana kita? Kata Nabi, man 'azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghormati, mengagungkan kelahiranku, kana ma'i, maka orang itu akan bersamaku. Di mana? Fil jannati, di dalam surga. Amin ya robbal. Ini model seperti ini cara bagian daripada teknis cara menghormati hari kelahiran Nabi. Jakarta ngumpul, undang habroh, undang ustaz, undang ibu-ibu, marawis dan sebagainya. Jakarta. Kalau di kampung lain lagi. Lo kalau Tengawas daerah Purworejo, saya pernah ceramah daerah Purworejo pinggiran, daerah pinggir Kepil. Kepil ya benar ya? Beran. Daerah Beran. Itu Purworejo pinggiran perbatasan Wonosobo. Itu maulid ya Allah luar biasa, masyarakat kampung yang secara ekonomi pas-pasan mengharap kedatangan hari maulid miara kambing. Apa Bu? Kambing apa? Wedus. Ngomong wedusnya jangan sambil lihat saya sih. Miara ayam, dari ayam utuh kecil sampai besar. Kadang-kadang kalau ayam ini besar, seger, gemuk, dagingnya buat menghormati mau, buat bikin rasul, bahasa sininya bekakak. Kambingnya dipotong buat bikin nasi biryani kebuli. Setiap kita di sana makannya begitu ya, di bawah hotel Tower Zam-Zam. Ada nasi kebuli harganya 20 real. Kambingnya banyak banget, dimangan wong telur tek. Mangannya yang ngirit. Menghormati maulid caranya macam-macam. Sudah kambingnya dipotong, ayamnya dipotong, bikin tumpeng. Apa itu tumpeng? Nasi diwadahi tampah. Apa? Nah, di situ ada berdedel. Berdedel ya? Ada orek, ada ayam goreng, ada sambal ati. Apa kemarin Bu? Bihun, wajibannya itu bihun. Orang bihunnya kayak ngerasa. Kadang-kadang kurang kemakan ya gitu ya. Tapi harus ada perubahan, murah, tumpeng. Gak cukup sampai di situ orang kampung, masih ditambah bendera. Bendera, bukan bendera merah putih, bukan. Benderanya itu uang pecahan dari 100 perak. Dulu kan ada 100 perak itu yang merah. Sekarang masih ada enggak? Ada, tapi sudah dimuseumkan. Kemudian 2000, 1000, 2000, 5000, 20 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan itu ditumpeng. Tumpengnya buat siapa? Ustaz. Ustaz, yang kenceng deh Pak. Ustaz. Di sini ada tumpeng enggak? Ada tenang ya. Gampang boleh. Itu di Purworejo. Jauh Purworejo ya. Ceramah ke sana naik kereta. Sekarang naik pesawat bisa turun di itu mana? Dekat Jogja. Sudah sini
Kulon Progo. Wates. Itu menghormati maulid. Sampai segitunya orang kampung. Nah, alhamdulillah kita nih di sini nih, yang tenaganya ikut masang tenda, yang tangannya ikut ngetik surat undangan, yang mulutnya ikut woro-woro di musola, yang memberikan sekian rupiah, memberikan takir. Nah, takir orang. Paham takir orang? Nah, saya jauh-jauh ceramah di Jambi, namanya di Jambi bukan besek. Apa Bu? Takir di Jambi takir. Ini takir jatuhnya di sana banyak orang Jawa. Jauh-jauh ke Jambi saya ceramah bahasa Indonesia diprotes. Pak Ustaz jangan ceramah bahasa Indonesia. Kenapa sih? Jawa kabeh. Jambi. Nah itu cara menghormati Nabi. Siapapun yang telah memberikan kontribusi untuk suksesnya peringatan Maulidin Nabi, insya Allah akan masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Wa udi'a sallallahu alaihi wasallam mahtunan maktu'as surrati bi qudratil ilahiyah. Apa pura? Berjanji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wulida sallallahu alaihi wasallam mahtunan, dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dalam kondisi sakit. Berarti sakit apa Bu? Sudah sunat. Rasulullah begitu lahir sudah sunat. Maktu'an surati sudah dipotong, diputus apa namanya? Tali besar. Budle potong apa ya orang Rasulullah Rasulullah potong. Semua itu biqudratil ilahiyah, itu kuasa Allah. Sampai lahir di sunat apa burung? Sunatnya umur tidak. SD. Orang kampung hebat-hebat. Belum disunat kalau belum hatam Al-Quran. Benar apa benar? Begitu hatam Al-Quran, orang tuanya menyediakan dana untuk apa? Untuk sewa kuda. Ya betul. Benar ya? Ya. Nunggang jarang bagaikan panglima perang pulang dari medan perang membawa kemenangan, gagah perang. Benar orang? Ya. Baru disepit. Tapi siangnya kungkung disit. Berendam. Orang dulu mah kalau mau sunat berendam. Pagi-pagi ke kali berendam. Supaya apa? Supaya malamnya disunat tidak kotor-kotor. Kalau sekarang kita berpikir mau dikung setahun ya tetap aja begitu. Orang dulu dikung dulu, main malamnya disunat tidak. Kalau gampang. Muhammad dundung grel. Setelah itu apa aja disuruh makan? Ini akti kambing. Ini kakak. Apa aja disuruh makan itu? Karena besoknya itu ngilari. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Obatnya susah. Itu sunatnya orang dulu. Benar apa benar? Lah Kanjeng Nabi lahir sudah dalam kondisi sunat. Kita sunat sudah disunat dulu, mesti ke kali. Nyari apa? Nyari batu akti. Batu akti yang keras warna coklat. Habis itu batunya dijemur. Habis dijemur kita nyari rumah apa itu namanya itu yang di atas? Lemah gantung. Ya, sarang gonggo. Nah, sarang gonggo yang di tembok diambil. Habis itu buat kapsul, dipeper, dijemur, diubur-ubur. Bener apa bener? Iya. Batunya ditempel-tempelin yang panas ya. Lama-lama sembuh, tapi lama. Mudah-mudahan doakan ya. Beda nggak kita dengan Rasulullah? Beda kita surat seperti itu. Rasulullah lahir sudah dalam kondisi sunat. Muhammadun basarun laisa kal basari wal huwa kal yaquti bainal hajari. Apal pora? Apalnya pura-pura ora apal nusin. Muhammad basarun adalah manusia sama. Ada unsur manusiawinya kayak kita. Dua poco, para Rasulullah. Dua anak apa ora? Turu bengi malam Jumatan munah apa ora?
Manusiawinya ada, unsur manusianya ada, itu Rasulullah. Muhammadun basarun laisa atau lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Rasulullah itu manusia, tidur, makan, dua bocor, dua anak, manusia. Tetapi lakal basari tidak seperti manusia biasa. Itu sunatnya aja lahir langsung sunat, beda sama kita. Yang kedua di sini dibaratkan bal huwa kal yakut bainal hajar, diumpamakan seperti batu permata. Bainal hajar, di antara bebatuan yang lain itu batu permata. Nggak usah batu permata ini yang di akik, batu akik. Ini apa namanya ini? Batu akik. Kelingking. Yang di kelingking Ustadz apa ini namanya? Cincin. Cincin warnanya apa? Namanya batu apa? Ini namanya bacang. Bacanya bacang toko. Ini korban. Korban musim aktif. Zaman waktu semono harganya jantungan. Itu yang namanya Jatinegara, ya, depan stasiun. Pasar aktif diperlebar. Yang tadinya toko motor Yamaha ditutup menjadi toko aktif, buat bikin aktif, bikin cincin, bener orang. Sampai ada orang Sumatera, orang Kalimantan datang Jakarta jual batu, dibela-belain tidur di mobil, lupa nggak matiin AC, mati di mobil. Pernah ya? Saya termasuk korban. Bagaimana nggak jadi korban? Setiap gang saat itu ada tukang batu cincin. Ongkosnya berapa? Satu batu cincin 25.000, bener ya? Sekarang kayaknya hilang ya. Hilang. Saya dipukuli teman saya, sama-sama Ustadz. Sebut namanya. Pak Ustadz sampean punya duit habis jual rumah. Jual rumah. Dia tahu saya jual rumah. Kalau sekarang mau lebaran beli batu, nanti habis lebaran batu naiknya melejit. Orang mau lebaran butuh pulang kampung. Pulang kampung ya, pulang kampung enggak? Ya. Jual batu. Yang harganya 10 juta dijual 8 juta. Yang harganya 50 juta dijual 40 juta, jual murah. Nanti pulang dari kampung, orang pada kesini punya duit lagi, beli lagi mahal lagi. Katanya begitu. Saya belanja yang masih batu-batu itu yang masih bongkahan. Langsung dari Ternate, langsung dari Pulau Bacan sana. Kemudian yang cincin-cincin semuanya habis 350 juta. Saya tunggu, insya Allah habis lebaran menjadi 1 miliar. Gak taunya habis lebaran jatuh ketimpa tangga. Harga batu tidak laku. Ini jelek-jelek kecil begini dulu 35 juta. Bacang mulus. Sekarang 1 juta. Ambil. Ustaz juga manusia, kasihan dulu ketipu. Berharap 1 miliar, masya Allah sampai hari ini nggak laku-laku. Akhirnya engkong dijalukin ngomong. Habis. Masalah. Batu bacan harganya mahal. Nah, Rasulullah manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Diibaratkan ibarat batu bacan di antara batu koral. Beda apa orang? Beda. Itu Rasulullah. Ibu bapak yang saya hormati, kita peringati Maulid. Bagaimana Rasulullah lahir? Rasulullah lahir kondisinya sudah yatim. Bapaknya Abdullah sudah meninggal saat Rasulullah dalam kandungan 2 bulan. Ini Allah memproyeksikan Muhammad menjadi pemimpin besar dunia. Hidupnya sudah diterpa dengan riyadhah. Bahasa anak pesantren riyadhah. Bahasanya wong kebumen prihatin. Wani melarat sugiye keri. Wani melarat dingin sugiye keri. Pokoknya nabung, hemat, nanti kaya.
hemat pangkal kaya, rajin pangkal Pandai. begitu waktu itu ya. Ya. Rasulullah lahir sudah kondisi yatim. Begitu lahir disusui oleh siapa? Suwaibah. Mengenang kembali hari kelahiran Nabi. Siapa yang menyusui? Suwaibah. Ibunya beliau namanya Siti Aminah. Ada yang namanya Aminah apa nggak di sini? Pakai Siti apa enggak? Yang saya heran orang Arab kok namanya Siti ya. Perasaan di Arab saya tanya-tanya kemana-mana nggak ada nama Siti. Nggak ada. Siti Aminah, Siti Sarah, gitu ya. Siti Hajar kan begitu ya. Di Arab nggak ada nama Siti. Cari kemana-mana di Arab nggak ada namanya Siti, nggak ada. Yang ada namanya Siti di Kebumen. Artinya Pak Siti itu adalah nama penghormatan. Siti Aminah menyusui Nabi. Setelah Siti Aminah, Siti Suwaibah budaknya Abu Lahab. Maka konon Abu Lahab di neraka kalau hari Senin libur. Enak mana? Abu Lahab di neraka disiksa, dibakar dia. Seluruh tubuhnya terbakar. Nek dina Senin prei. Kenapa libur? Pada saat Rasulullah lahir menghadiahkan budaknya Suwaibah untuk menyusui Nabi. Setelah Suwaibah, Siti Halimah As-Sa'diyah. Kenapa As-Sa'diyah? Dia dari Bani Sa'id. Bani Sa'ad. Itu Siti Halimah. Berapa lama? 4 tahun. Ada keajaiban apa? Saat Siti Halimah menyusui Muhammad, itu domba-dombanya yang kurus tiba-tiba jadi gemuk. Tiba-tiba susunya banyak. Apa bu? Yang kenceng bu? Jangan tersinggung. Terus dilalah rezekinya itu. Kebunnya Siti Halimah As-Sa'diyah tiba-tiba subur, kurmanya berbuah, babinya kol, panennya banget, panen banyak banget. Berkahnya menyusui Nabi. Sampai berapa tahun? Sampai usia 4. Saat usia 4 tahun Jibril turun. Jibril turun. Ngapain? Jibril turun ngapain? Ngapain Jibril turun? Hah? Tahu? Jibril turun menghampiri Muhammad melakukan operasi pembedahan. Rasulullah ditelentangkan, kemudian dijahit dadanya, dibedah, diambil hatinya. Hatinya dicuci pakai air zam-zam. Kotoran darah yang memungkinkan menjadi tempatnya setan diambil. Proses pembedahan ini diketahui oleh anak-anak kecil seusia Muhammad 4 tahun. Takut. Teman-temannya Muhammad lapor kepada Siti Halimah. Ibu Halimah. Gitu kira-kira lah. Muhammad dibunuh Ibu Halimah. Benar Muhammad lagi dibedah, lagi dobrak abrik sama Jibril. Maka dari sini kemudian Siti Halimah panik, kemudian dikembalikan kepada Siti Aminah. Ada yang pernah dibedah? Ada yang pernah operasi bedah? Kenapa dibedah? Orang pelahiran, orang bisa betul-betul dari ini bidang kan merujuk ke dokter rumah sakit, dibedah namanya diapain bu? Sesar itu alternatif terakhir. Kalau sudah tidak bisa lahir normal, kodratnya perempuan baru disesar. Jangan sebagai gaya hidup. Lahirnya di mana? Rumah sakit saya ya. Di sesar apa? Ya saya sesar, saya orang kaya. Gaya hidup. Kadang-kadang maunya suami. Bu, ya kamu nanti kalau hamil lahirnya sesar ya. Kenapa? Biar perawan terus. Ada anak kecil. Sesar. Artis banyak yang sesar ya. Artis banyak sesar. Suaminya betah di rumah. Kenapa? Istrinya sesar orang sesar sudah baik bukanlah. Mau lewat segelondongan kayu, habis itu ngikup maning. Terus khawatir. Usah sesar ya. Sesar.
Saya pernah ditanya, dia gaya banget. Ada orang tanya tetangga saya di Kemayoran, Pak Ustadz sampai lahirnya di mana? Saya melahirnya modern, luar kota. Ditampah. Iya, ditangani sama dokter di rumah sakit. Kata saya, percaya tetangga saya percaya. Besok-besoknya ada kesempatan acara, bokeh aku tekak. Diukit tekak. Lakon ini kalau tanggaku, mbok. Yang dia nurpolis lahirannya seprimen rumah sakitnya mana nanti? Wong sadang, wong desa, jujur. Orang bisa dianu, nggak bisa. Kamu begini ya, bokeh sampai nggak bisa. Orang kamu mah jujur. Bokeh aku jawab malah kayak dia ngomong lah. Wong nunggu di dukun bayar teka-teka. Bokeh dewek nggak tampak. Benar, saya lahir di Tampah. Tampah yang mana ya? Tampah itu. Kayaknya anak kancam itu situ itu Rasulullah dibedah, disesar, diambil darahnya yang kotor yang memungkinkan di situ dihinggapi setan. Maka Rasulullah bersih dari godaan setan 4 tahun. Setelah itu kembali ke Siti Aminah 6 tahun. Siti Aminah pengen dua anak Muhammad mengerti sejarah Rama Muhammad. Biar meninggal saat kamu masih di kandungan. Yusaiki saya kasih tahu makamnya di mana. Muhammad diajak ke makam Abdullah. Di mana? Di Madinah. Jadi ada sejarahnya kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena dulu Abdullah sudah dimakamkan di Madinah. Itu sebenarnya Tuhan, sebenarnya Allah. Sampai di Madinah siarah mati ramamu Kanjeng Romo itu di sini. Rasulullah berdoa. Bapaknya bukan. Habis siarah pulang ke Mekah, di tengah jalan di kampung namanya Abwa, Siti Aminah sakit gerah sampai sedo meninggal. Ibunya meninggal, bapaknya sudah lama meninggal, berarti yatim piatu. Itu Rasulullah diproyeksikan mau menjadi pemimpin besar, diyatim piatukan dulu. Makanya insya Allah anak-anak yatim yang tadi ada tadi ya, itu calon-calon pemimpin besar. Amin ya Rabbal. Mana anak yatimnya? Udah mulai pulang? Tuh, calon pemimpin besar. Umur 6 tahun, ibunya meninggal. Ama Ummu Aiman yang membantu menemani ziarah ke Madinah dianterin kepada mbahnya yang bernama siapa? Mbahnya Rasulullah siapa jenenge namanya siapa? Mbahnya kakeknya siapa? Bukannya biasa nyanyi apa itu biasanya itu? Muhammad gimana? Nyanyiannya gimana? Ayo coba. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Ya coba lakukan ya. Ayo. Main. Aku pas mau orang gue ya. Ayo main dulu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya.
kasih. Sampai di mana tadi? Minum. Banget, abang kebumen. Beli nyeruput dikit kok ngadek tak. Masalah. Singkatnya, umur 6 tahun ibunya meninggal, dirawat, diasuh mbahnya, Abdul Muthalib. Mbahnya umur 6 tahun meninggal, diasuh pamannya. Saat diasuh pamannya sudah mulai diajari dunia kepemimpinan, leadership. Maka Rasulullah dibekali oleh Abu Thalib untuk menjadi penggembala wedus. Susah apa susah menggembala wedus? Susah. Kok Ustadz bisa ngomong susah? Ini mantan penggembala. Zaman nang kampung ngangon wedus karo kebo. Ngangon wedus lebih ringan, ngangon kebo mesti ngedusi. Kebo dusi. Ngangon kebo angel. Kenapa? Dikon bupak, dipompoki belet, sore bali didusi, bener apa ora? Ya. Wedus orang maling ngedusi tapi nakalnya mau dibilang. Kenapa iya? Udah saya bilangin wedus ini punya Pak RW, kebunnya jangan ditedak. Bisa bilangin begitu. Saya tinggal makan bombolan. Itu bombolan. Agar angon bonggol. Kenapa? Orang nama warteg. Di sini mah ada warteg ya, tinggal mampir warteg mangan. Warteg nggak bombolan. Ditinggal makan bombolan, wedus pada maling tinggal di badan redak. Maka Rasulullah belajar mimpin wedus karena diproyeksikan oleh Allah menjadi pemimpin besar dunia. Setelah itu belajar dagang sampai mahir, sampai pengusaha perempuan Mekah saat itu yang kebetulan randa. Kaya raya, sukses, itu terpincut sama Muhammad. Maka kemudian randa itu ngomong bisikin temennya Nafisah. Khadijah ini punya teman perempuan setia namanya Nafisah. Nafisah yang Mbak Yu, apa Mbak Yu? Emang Khadijah kebumen. Kayak jadi Muhammad tapi temen laki ya, jadi dagangnya api temen, pinter temen, skill bisnisnya luar biasa. Terpicut maka kemudian dinikahkan. Terjadilah pernikahan Muhammad dengan Siti Khadijah. Dalam usia Nabi berapa? 40 Siti Khadijah berapa? 40 tahun entok brondong. Umur selawe tahun. Anak purana kene. Saya ini sudah berapa kali pasang. Ada ibu-ibu punya anak yang janda yang perawan, nitip Pak Ustadz Nikolas. Saya di rumah ada anak belum punya jodoh. Karena anak ini nggak pernah main, nggak kenal medsos. Tolong dibantu kali ada jamaah yang mau. Alhamdulillah banyak yang cocok. Alhamdulillah. Anak randa sugih, Pak Ustadz, saya pengen seperti Khadijah, nyarinya jumlah kemana-mana belum nemu. Jaga umur 40 tahun, duit, punya materi, nyari brondong, susah saya nyari pasangannya. Orang mana? Bukan orang yang salah yang pasti. Kita ngajar dari salah aja. Rasulullah 25 tahun dapat Siti Khadijah umur 40 tahun. Pernikahannya berjalan luar biasa meriah. Maharnya berapa? Maharnya ada sebagian kil 40 onta muda. Maka kalau onta muda itu disamakan dengan sapi, sapi yang bagus, sapi lemosin, harganya 50 juta, 50 juta kali 40 pira jajal dihitung. Lari kemudian bojo karo mboke, mbok wadon, mahar tidak. Saya itu ingat maharnya 1 juta. Saya
Nikah kira-kira 2001 saya nikah. Maharnya berapa? 1 juta. Dapat anak Kiai Wonosobo. Kabeh kabar. Saya tanya, Pak Yai, kanune telas kinten ini lagi ada acara. Kowe maning urun 1 juta, tapi 50 juta. Habis 50 juta, cuma ngasih mahar 1 juta. Itu siapa? Saya. Melu ya, kita ya jadi tiru. Itu namanya hebat. Bisa merayu mertua. Rasulullah 40 tahun muda. Maka jangan ditanya Islam Muhammad itu identik dengan miskin, nggak punya duit, enggak. Rasulullah sudah kaya raya, hasil dari bisnisnya. Nikah dengan Khadijah, mengelola harta Khadijah menjadi kaya raya. Singkatnya hidup beliau sudah di zona aman, sudah nggak mikirin lagi materi, tidur aja duit datang. Kira-kira begitu. Sekarang orang punya aset 50 miliar, tidur aja udah duit datang. Duit nyari duit, invest sana, invest sini, apa yang disebut dengan passive income, kira-kira begitu ya. Orang Betawi biasanya kontrakannya ribuan pintu, kerjanya ngerokok nunggu adzan. Allahu Akbar, masjid ya masjid, balik ngerokok ngopi udah mani nunggu adzan mani. Kontrakannya lu Betawi ini sebagian kontrakannya akeh dia. Alhamdulillah. 40 tahun udah. Nikah dengan Siti Khadijah sampai usia 39 tahun sudah kaya raya, luar biasa. Maka Rasulullah sudah mulai melihat kondisi umat. Dilalah beliau umur 35 tahun terjadi banjir bandang. Yang sudah pernah ke Mekah itu dilegokan. Legokan. Sono bukit, sono tanjakan, udan gede banget banjir, Ka'bah kelelep. Maka posisinya sudah tak karu-karuan. Saat itu maka masyarakat Quraisy sepakat untuk direnovasi. Diganti batu-batunya, ditempatkan pada tempatnya, dibangun seperti bangunan semula. Saat mau meletakkan Hajar Aswad, berantem kabilah-kabilah di sana. Oh, saya ini yang paling berhak, saya suku paling tua, saya suku mayoritas, saya suku paling terhormat, mengklaim kelompoknya masing-masing paling berhak. البدر كطلع